di surga. Kami sungguh percaya bahwa Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal Engkau. Karena itulah Engkau datang melalui Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami, namun telah dibangkitkan kembali. Dan itulah yang kami rayakan pada saat ini, kebangkitan dan kemenangan Yesus Kristus dari antara orang mati, kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut, memberikan kami jaminan kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan berkenan kepada kami sekalian ketika kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Allah ini kembali memberikan kami kekuatan dan juga pengharapan baru, menyempurnakan syukur dan sukacita kami dalam perayaan Paskah di hari ini. Terima kasih semua kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, bahkan semua yang ada pada saat ini. Biarlah konsentrasi kami arahkan untuk pembacaan perenungan firman, sehingga firman itu tidak akan menjadi sia-sia. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka bahagian Alkitab dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai ayat 6 bahagian A. Saya baca untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Sampai sekian jauh pembacaan firman Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, baik itu jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah yang ada di sekitar kota Palu maupun yang ada di luar kota. Kami dari Jemaat Anugerah Masomba Palu dari gedung gereja ini mau menyapa kita dengan penuh kasih. Selamat Paskah semua. Semoga kita terus diberkati oleh Tuhan, dan kiranya situasi kita pada saat ini dalam perayaan Paskah di tahun 2020 ini tidak akan mengurangi sukacita dan semangat kita semua. Ungkapan hati dari kami sangat merindukan jemaat semua. Manapun berada, doa kami semoga situasi ini cepat berlalu. Seharusnya kita ada di sini, di pelataran rumah ibadah ataupun di dalam rumah ibadah ini bergembira bersorak-sorai bersama-sama. Jadi Bapak Pendeta, Bapak Gembala, ya mengungkapkan perasaan yang sungguh luar biasa, juga sangat mengharukan.
Kalau sebelumnya di tahun-tahun yang lalu, tentunya jemaat akan berbondong-bondong untuk merayakan Paskah bersama. Sekitar 400 sampai 500 orang yang harusnya berada di sekitar gedung gereja ini membawa syukur dan sukacita. Tetapi kiranya ini tidak akan mengurangi sukacita bersama, karena kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan boleh merayakan Paskah ini di tahun ini, sekalipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Mari kita mengarahkan pandangan dan iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, sehingga itu tidak akan mengurangi semangat atau sukacita kita di dalam mengiring Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Ia ada di mana-mana di mana kita menyerukan namanya. Ia ada di rumah-rumah setiap anggota jemaat. Ia berada di dalam kehidupan kita, dan saat ini sedang berbicara kepada kita semua. Luar biasa kita memiliki Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita dan telah bangkit dari antara orang mati. Kalau berbicara tentang kebangkitan dari antara orang mati, semua agama di dunia ini kecuali kekristenan tidak ada yang mengajarkan tentang kebangkitan dari kematian. Karena memang ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Ilmu pengetahuan tidak akan bisa menjelaskan bagaimana seseorang yang sudah mati bisa bangkit kembali. Ilmu pengetahuan telah melihat bahwa tidak ada potensi di dalam diri manusia kalau ia sudah mati mau bangkit lagi dalam beberapa waktu yang ditentukan. Oleh karena itulah begitu banyak orang yang sulit mempercayai bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sulit dipercaya. Sehingga Thomas saja ketika Yesus menampakkan diri, karena ia tidak ada di situ, ia katakan, sebelum jariku ini kucucukkan ke bekas paku atau tanganku ini ke dalam ke lambungnya, maka sekali-kali aku tidak percaya. Dan juga ada golongan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan dari antara orang mati, karena memang ini adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi inilah yang dikerjakan oleh Allah untuk kita, mengubahkan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita untuk memberikan jaminan kehidupan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat begitu banyak, kalau kita membaca, kita mendengar begitu banyak pernyataan-pernyataan yang ingin mematahkan fakta tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saya membaca bagaimana ada teori, dikatakan teori pingsan, ada teori penipuan yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak benar-benar mati, cuma pingsan. Maka setelah dia dibubuhi dengan rempah-rempah, maka rempah-rempah itulah yang kembali memulihkan kekuatannya. Ada yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati tetapi Yudas. Ini adalah cara-cara bagaimana orang mau mematahkan, mau mempengaruhi kepercayaan iman kita
tentang adanya sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Lalu apa yang memberikan penguatan kepada kita? Dalam bacaan kita pada saat ini begitu jelas dikatakan, ketika perempuan-perempuan datang yang tujuan mereka untuk merempahi tubuh atau jenazah mayat Yesus, mereka menjumpai bahwa kubur itu telah kosong. Luar biasa, kain kafan menjadi bukti. Dan setelah itu Yesus menampakkan diri. Kemudian kita melihat bukti bahwa bagaimana murid-muridnya mengalami sebuah perubahan iman mereka, bahkan semangat mereka dipulihkan sesudah kebangkitan Yesus Kristus. Petrus adalah seorang yang mungkin kita lihat adalah penakut, tetapi ketika kebangkitan itu benar-benar ia saksikan, ia mengakui, ia menerima mujizat itu, maka lihat bagaimana ia menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa. Bahkan kematiannya saja, ia berani mempertaruhkan kehidupannya dengan disalibkan terbalik. Tidak mungkin kalau ini sebuah kebohongan, mana mungkin ada orang yang mau menderita seperti itu. Demikian juga bagaimana Markus, dia adalah seorang rasul yang mati dengan cara diseret oleh kuda. Dia diseret sampai tubuhnya ini terlepas. Ia mau menderita karena ia melihat sungguh bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Thomas yang tadinya tidak percaya, tetapi ia berani. Ia pergi ke India, di sana ia mati ditombak. Ini adalah bukti bagaimana kebangkitan itu membawa perubahan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Bahkan Rasul Paulus, ketika ia diperhadapkan, ia diadili di depan Agripa, ia berkata, mana mungkin aku tidak akan memberitakan tentang kebangkitan dari Yesus. Tidak mungkin aku akan hanya diam dengan berita itu. Ia berani mempertaruhkan kehidupannya karena sungguh percaya dan melihat kebangkitan itu benar-benar terjadi. Dan melalui kebangkitan itu kita memperoleh suatu perubahan, memberikan pengharapan baru, mengubah kutuk menjadi berkat. Kita menerima keselamatan. Sebelum kematian Yesus Kristus dan kebangkitan, kita adalah manusia terkutuk karena dosa. Tetapi karena kematian dan kebangkitan, maka inilah yang menjadi dasar iman orang yang percaya. Disinilah dalam kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dikatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Inilah yang menjadi titik, menjadi pegangan, menjadi dasar iman Kristen, yaitu ada di kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitannya menjadi jaminan bagi kehidupan kita semua. Yang percaya tentunya kita menerima jaminan kehidupan yang kekal bersama Yesus. Apapun keadaan kita, bagaimanapun dunia ini, sekalipun virus corona ini terus menyebar kemana-mana, tetapi kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus tidak akan pernah merubah status kita sebagai anak-anak Tuhan
yang telah menerima keselamatan. Tidak akan dibatalkan dengan penderitaan yang kita alami. Tetapi kita ini terus menjadi orang-orang yang sungguh dikasihi, berharga di mata Tuhan. Lalu apa yang kita mau buat? Kalau kita telah melihat cinta kasih Allah yang begitu besar, luar biasa untuk kita semua. Apa yang akan kita lakukan? Tuhan mau agar berita kebangkitan ini kita sampaikan kepada dunia ini. Melalui sikap kita, melalui perkataan apapun yang kita lakukan, akan nampak bagaimana siapa kita. Apakah kita benar-benar mengimani, memaknai kebangkitan Kristus ini menjadi satu jaminan kepastian kehidupan bagi kita atau tidak? Kita dipanggil untuk memberitakan itu. Sehingga di tengah-tengah penderitaan situasi kehidupan kita seperti ini, kita akan tetap memiliki pengharapan dan keteguhan iman. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah memberikan pengharapan yang baru. Ia bisa mengubahkan kutuk menjadi berkat, mengubahkan penderitaan menjadi sukacita, mengubahkan hidup yang berputus asa dengan suatu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu marilah kita taruh seluruh perjalanan hidup kita, karena kita memiliki Yesus yang telah bangkit untuk kita semua, menjadi jaminan kepastian dimanapun kita berada. Selamat merayakan Paskah Yesus Kristus. Yesus telah bangkit bagi kita semua. Amin.